Arah beruang Rusia dan naga Cina bersekutu siap ladeni strategi perang NATO. Rusia dan China baru-baru ini mengambil inisiatif untuk menanggapi perubahan yang dibuat oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mereka meladeni permainan NATO selama pertemuan dalam konsep dan kebijakan strategisnya dengan menyatakan bahwa Rusia ancaman terbesar dan langsung terhadap perdamaian dan keamanan. NATO juga mengingatkan anggotanya jika China merupakan tantangan bagi kepentingan negara-negara aliansi dan keamanannya. Rusia dan China menanggapi dengan menuduh blok Atlantik melakukan ekspansionisme, memaksakan unipolaritas, dan bekerja untuk menciptakan krisis di seluruh dunia. Para pengamat percaya bahwa konsep strategis baru NATO akan mendorong beruang Rusia dan naga China untuk memperkuat aliansi mereka dan berdiri bersama dalam menghadapi NATO. Pengamat menilai pernyataan NATO akan menjadi tantangan sentral dan eksistensial bagi blok Atlantik di seluruh dunia. Mengomentari pengumuman konsep strategis baru NATO dan dampaknya pada harga konflik Atlantik dengan Rusia dan China, pakar militer dan strategis Muhammad Al-Harbi mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia, China dan Rusia menolak secara terbuka penilaian NATO. China dan Rusia telah secara terbuka mengumumkan penolakan mereka terhadap ekspansi NATO ke timur dan upaya mereka untuk membangun sistem global multipolar. Tidak hanya sekarang, tetapi bahkan sebelum dimulainya perang di Ukraina, khususnya pada 4 Februari, selama pertemuan puncak antara Presiden Rusia dan China di Beijing. Demikian katanya. Dia menambahkan bahwa apa yang memperburuk posisi China dan Rusia yang kritis dan sangat menolak hasil KTT Atlantik baru-baru ini di Madrid adalah bahwa proses ekspansi NATO ke timur terus berlanjut, terutama dengan diterimanya Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi tersebut. Dengan bergabungnya dua negara tersebut, maka panjang perbatasan NATO dengan Rusia akan menjadi lebih dari 2.600 km. Kami tidak lupa bahwa China adalah mitra dagang pertama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi dengan itu aturan keterlibatan dan perebutan kekuasaan telah memasuki fase baru, terutama dengan klarifikasi Atlantik baru. Di satu sisi China dan Rusia, di sisi lain dan dengan alat proksi, politik dan militer yang kompleks di Ukraina dan Taiwan, informasi dan ekonomi. Demikian katanya. Pada gilirannya, Ali Yahya, seorang peneliti yang mengkhususkan diri dalam hubungan internasional, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Sky News Arabia, mengatakan jika itu menjadi titik balik utama. Apa yang terjadi pada KTT NATO terakhir adalah titik balik utama, sejalan dengan penerimaan keanggotaan Swedia dan Finlandia. Dan dengan demikian penambahan 1.300 km ke perbatasan aliansi dengan Rusia, setelah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade. Demikian katanya. Kata dia, menurut deskripsi Stoltenberg, proyek reformasi kolektif pertahanan terbesar dari aliansi yang mengubah Rusia dari proyek mitra menjadi ancaman geopolitik dan militer, dan mengklarifikasikan China sebagai tantangan kelas 2 yang meningkatkan batas persaingan antara kekuatan-kekuatan besar.